Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang larutan penyangga yang sering disebut dengan larutan buffer atau larutan dapat. Nah, di mana definisi dari larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan menahan perubahan pH sekecil mungkin terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun dengan pengenceran. Hal ini disebabkan karena larutan penyangga ini mengandung zat terlarut yang bersifat menyangga atau kita sering sebut komponen penyangga yang terdiri atas komponen asam dan basa yang merupakan pasangan konjugasi. Komponen asam ini akan mempertahankan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunan pH. Contoh larutan penyangga yaitu dalam darah kita. Dalam darah kita mengikat oksigen atau disebut dengan hemoglobin. Darah optimal bekerja pada kisaran pH 6,1 sampai 7,3. Nah, jika kita memakan makanan yang bersifat asam, maka pH darah kita akan menurun. Sedangkan jika kita memakan makanan yang bersifat basa, maka pH darah kita akan pH-nya akan naik jika larutan penyangga tidak terkandung di dalam darah kita. Nah, karena darah kita mengandung larutan penyangga, maka pH untuk darah kita itu tetap dipertahankan, yaitu pada kisaran pH 6,1 sampai 7,3. Karena jika melebihi atau kurang dari rentan ini, maka fungsi darah dalam mengikat oksigen itu akan terganggu. Nah, di dalam darah kita mengandung larutan penyangga yang tersusun dari asam karbonat atau H2CO3 dan basa konjugasinya HCO3-. Larutan penyangga ada dua jenis. Yang pertama, larutan penyangga atau buffer asam, di mana merupakan campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau campuran asam lemah dengan garamnya. Yang kedua, larutan buffer basa, yaitu merupakan campuran basa lemah dan asam konjugasinya, atau campuran basa lemah dengan garamnya. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, larutan buffer asam. Larutan buffer asam ini adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasi atau campuran asam lemah dengan garamnya. Contoh, CH3COOH dengan CH3COONA. CH3COOH itu adalah asam lemah, sedangkan CH3COONA itu adalah garamnya. Nah, rumus yang akan kita gunakan karena di sini mencari asam, buffer asam atau larutan penyangga asam, maka yang kita cari adalah konsentrasi ion H+. Rumusnya, konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garam atau mol basa konjugasinya. Nah, Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam lemah. Perhatikan untuk basa konjugasi atau garamnya yang lebih besar dari 1 atau memiliki basa konjugasi 2 dan seterusnya. Nah, contohnya yaitu BaCH3COO 2 kali. Nah, kita akan mencari rumus berbeda dengan yang pertama yang sudah Ibu berikan. Jadi rumus di sini mencari konsentrasi ion H+ itu sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi 2 kali. Kenapa 2 kali? Jika dia memiliki garam itu ada 2 atau basa konjugasinya 2, maka dikali 2 kali mol garam. Yang kedua, larutan buffer basa. Ini merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau campuran basa lemah dengan garamnya. Contoh, NH4OH dengan NH4Cl. NH4OH adalah basa lemah, NH4Cl adalah garamnya. Dan contoh yang kedua, NH4OH dengan NH4 2 kali SO4.
rumus yang kita gunakan karena di sini adalah larutan buffer basa, maka dia bersifat basa. Yang kita cari adalah konsentrasi ion OH-. Konsentrasi ion OH- itu sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibahagi dengan mol garamnya. Nah, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Perhatikan jika memiliki garam lebih besar dari 1 asam konjugasinya, maka contoh seperti adalah NH4 2 kali SO4. Nah, untuk mencari rumus konsentrasi ion OH- itu sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibahagi 2 dikali mol garamnya. Jika garam memiliki lebih besar dari 1 yaitu 2, maka dikali 2. Nah, lebih jelas kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dalam soal ini kita dapat menentukan pH campuran. Option A yaitu 100 ml larutan NH3 konsentrasi 0,1 molar ditambah dengan 500 ml larutan NH4Cl konsentrasi 0,1 molar. Option B 50 ml larutan CH3COOH konsentrasi 0,1 molar ditambah 50 ml larutan NaCH3COO 0,2 molar. Option C 100 ml larutan CH3COOH konsentrasi 0,2 molar ditambah 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Diketahui ada harga Kb dari asam asetat CH3COOH itu 10 pangkat min 5. Sedangkan Kb tetapan ionisasi basa lemah dari amonia NH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita akan cari satu persatu. Untuk option A 100 ml larutan NH3 0,1 molar ditambah dengan 500 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Nah, dari soal ini kalian dapat perhatikan ini adalah campuran dari basa lemah dengan garamnya. Nah, kita akan cari satu persatu jumlah mol yang terkandung dari basa lemah dan garamnya. Kemudian kita masukkan dalam rumus untuk mencari konsentrasi ion OH-. Nah, mol dari NH3 atau dengan kata lain NH3 di dalam air dia akan menjadi NH4OH. Jadi NH4OH itu sama dengan 100 ml dikali dengan 0,1 dapat 10 milimol. Kemudian mol dari garamnya NH4Cl yaitu 500 dikali 0,1 itu sama dengan 50 milimol. Nah, konsentrasi OH- kita masukkan dalam rumus. Itu sama dengan harga Kb dikali dengan mol dari basa lemah dibagi dengan mol garamnya. Nah, di sini harga Kb konsentrasi OH- itu sama dengan harga Kb 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 dibagi dengan 50. Nah, didapat 4 kali 10 pangkat min 6 molar. Kita cari, itu konsentrasi OH-. Kemudian POH itu sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Min log dari 4 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 6 dikurang log 4. Baru kita cari pH. pH sama dengan 14 dikurang POH, 14 dikurang 6 kurang log dari 4 itu sama dengan 8 ditambah log 4. Option B 50 ml larutan CH3COOH konsentrasi 0,1 molar ditambah dengan 50 ml larutan NaCH3COO 0,2 molar. Nah, diketahui harga dari Ka asetat yaitu 10 pangkat min 5. Kita akan cari, lihat dulu soal di sini. Kita lihat soal di sini adalah campuran dari asam lemah dan garamnya. Jadi kita cari lebih dahulu adalah jumlah mol masing-masing
asam lemah dan garamnya. Mol dari asetat, mol CH3COOH itu sama dengan volume dikali molar, 50 dikali 0,1 dapat 5 milimol. Kemudian mol dari garamnya, mol dari NaCH3COO- NaCH3COO itu sama dengan volume 50 dikali konsentrasi 0,2 dapat 10 milimol. Baru kita masukkan dalam rumus. Konsentrasi ion H+ itu sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garamnya. Ka 10 pangkat min 5 dikali 5 milimol bahagi 10 milimol. Dapat 5 kali 10 pangkat min 6. pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi ion H+. pH sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 6 dikurang log 5. Soal untuk C, option C. 100 ml larutan CH3COOH konsentrasi 0,2 molar ditambah dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar dengan harga Ka CH3COOH itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, kita perhatikan soal. Di sini asam lemah asetat CH3COOH ditambah dengan bukan garam tetapi ditambah dengan basa NaOH. Nah, kita akan mencari konsentrasi dari garam atau mol dari garam. Maka kita jumlahkan, reaksikan asam ditambah basa. Nah, asam lemah ditambah basa kuat. Di sini basa kuat akan habis bereaksi. Asam tambah basa adalah hasilnya adalah garam ditambah air. Nah, CH3COOH ditambah NaOH itu menghasilkan CH3COONA ditambah air H2O. Nah, ada 3 tahapan. Keadaan awal, pada terjadi keadaan reaksi, dan pada akhir reaksi. Keadaan awal, kita cari jumlah mol masing-masing asam lemah dan basa kuat. Didapat mol dari asam lemah adalah 20 milimol, sedangkan mol dari basa kuat adalah 10 milimol. Kita masukkan dalam keadaan awal 20 untuk CH3COOH dan NaOH 10 milimol. Pembentukan garam belum pada awalnya dan air belum. Kemudian pada tahapan reaksi, kita perhatikan koefisien reaksinya di sini sama. Asam lemah 1 koefisiennya dan basa kuat 1. Berarti dia akan bereaksi membutuhkan zat dengan jumlah yang sama. Nah, yang sedikit di sini adalah 10 milimol. Berarti dia akan habis bereaksi adalah basa kuat 10 milimol. Nah, CH3COOH akan bereaksi hanya 10 milimol karena koefisiennya sama dengan basa kuat NaOH 10, dan terbentuk garam juga sama, koefisiennya sama. Berarti terbentuk adalah 10 milimol. Air juga terbentuk 10 milimol. Nah, pada keadaan akhir untuk asam lemah 20 dikurang dengan 10 dapat 10 milimol. Sedangkan basa kuat habis 10 dikurang 10, 0. Habis bereaksi untuk basa kuat. Garam yang terbentuk CH3COONA adalah 10, air juga 10. Nah, kita dapatkan jumlah mol dari garam adalah 10 milimol dan jumlah mol dari asam lemah adalah 10 milimol. Kita masukkan dalam rumus. Ini mencari buffer asam. Jadi konsentrasi ion H+ itu sama dengan Ka dikali mol sisa mol dari asam lemah dibagi dengan mol garamnya. Jadi 10 pangkat min 5 dikali 10 bahagi 10, 10 bahagi 10 mol milimol itu dapat 1. Berarti konsentrasi ion H+ 10 pangkat min 5 molar. pH sama dengan min logaritma dari 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 itu pH-nya sama dengan 5. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian belum memahami dapat bertanya lewat SMS, telepon atau WhatsApp kepada Ibu. Terima kasih.